Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman data IPK mahasiswa. Di sini ada anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Masayu Kaila Talita dengan NIM 1020425066 dan selanjutnya itu ada Fala Sulaiman Ranardi dengan NIM 1020425080. Yang ketiga yaitu ada Kiandra Narastrea dengan NIM 102042500107. Kemudian selanjutnya ada Deden Saputra dengan NIM 102042501119. Dan dengan saya Mesya Dualika dengan NIM 102042501166. Kemudian selanjutnya itu ada Raffi Maulana El Fajar dengan NIM 102042502211 dan yang terakhir yaitu ada Faturiza Rahman dengan NIM 1020425331. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma pemrograman data IPK mahasiswa. Program ini merupakan aplikasi sederhana untuk mengelola data mahasiswa yang mencakup NIM, nama, dan IPK. Data disimpan menggunakan array dengan kapasitas maksimal 100 mahasiswa. Melalui menu interaktif di konsol, pengguna dapat menambahkan data baru, melihat daftar mahasiswa, mengubah informasi tertentu, menghapus data, serta melakukan pencarian dan penyaringan berdasarkan kriteria tertentu. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana operasi pengelolaan data dapat dilakukan menggunakan struktur array dan perintah dasar pemrograman. Di sini ada fitur yang tersedia yaitu satu ada tambah data mahasiswa, kita menginput NIM, nama dan IPK. Kemudian yang kedua yaitu ada lihat data mahasiswa, menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga yaitu ada edit data mahasiswa, yaitu kita mengubah NIM, nama atau IPK berdasarkan NIM. Yang keempat yaitu ada hapus data mahasiswa, menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Yang kelima yaitu cari data mahasiswa, pencarian data berdasarkan NIM atau nama. Yang keenam yaitu ada filter data IPK. Jadi kita akan memfilter IPK yang lebih besar dari 3.0 atau 3.5 atau batas yang kita input secara manual. Dan yang terakhir yaitu ada keluar aplikasi. Jadi kita akan menutup aplikasi program. Jadi ini adalah tampilan utama dari programnya karena data masih kosong. Semisal kita mau tambah data, atau lihat data atau edit data atau hapus data atau kita mau cari data atau kita mau filter IPK. Nah, jika kita memilih dari selain 1 sampai 6, misal kita memilih angka 7, maka output yang akan keluar adalah pilihan tidak valid. Silakan pilih dari 1 sampai 6. Nah, jika kita memilih tidak berupa angka, kita memilih misalnya kita tulis 1, maka output yang akan keluar adalah pilihan harus berupa angka. Oke, kemudian untuk yang pilihan yang pertama yaitu untuk yang create atau tambah data. Kita pilih yang pertama. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan NIM, kita akan masukkan NIM. Kemudian untuk masukkan nama. Kemudian yang terakhir untuk memasukkan IPK. Kalau misalnya sudah diinput ketiga-tiganya, maka data akan disimpan di array. Tapi jika kalau misalnya kita menambahkan NIM dan NIM-nya ada yang berupa tipe data yang salah seperti huruf, maka program akan error dan ada tampilan NIM harus berupa angka. Kemudian akan mengulang ke menu utama. Jadi kalau misalnya kita tambah harus angka semua. Kemudian untuk input nama tidak ada validasi. Kemudian untuk input IPK harus berupa angka juga. Kalau misalnya bukan angka, maka akan ada error yang menampilkan IPK harus berupa angka. Dan kita akan kembali ke menu utama. Dan jika kita menambahkan NIM yang sudah ada, misalnya NIM yang tadi kita baru buat, maka program akan ngasih error juga karena NIM yang kita input sudah terdaftar di datanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 2 yaitu lihat data atau read. Ya, kita langsung saja menekan tombol 2. Di
sini langsung terlihat data-data yang telah tersimpan. Jika sudah dilihat, dia bisa langsung tekan enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian submenu yang ketiga atau update atau edit data. Kalau kita pilih opsi ketiga, dia bakal munculin output masukkan NIM yang ingin diubah. Nah, misal kita mau masukin NIM 10, 20, 425, 3031. Nah, jika ketemu, dia bakal muncul output lagi. Kita sebagai user itu bakal dikasih tiga pilihan. Kita mau ngubah NIM, nama, atau IPK. Misal kita mau ngubah si NIM, eh ya kita kita ubah NIM, nanti dia bakal munculin output masukkan NIM yang baru. Oke, misal kita masukin NIM yang barunya itu 10, 20, 425, 300, 32. Kita enter, sukses, NIM berhasil diperbarui. Kita tekan enter, balik ke menu. Nah, setelah kita kembali ke menu, kita bakal mau nyoba ngubah yang bagian NIM, bagian nama sama IPK. Kita pilih opsi ketiga lagi. Di sini bakal muncul output yang sama kayak tadi, masukkan NIM yang ingin diubah. Misal kita mau ngubah nama yang barusan NIM itu diperbaruin. 10, 20, 425, 30032. Berhasil, NIM-nya ditemukan. Nah, kita mau ngubah si namanya ini nih. Kita pilih opsi kedua. Di sini bakal muncul output, masukkan nama yang baru. Kita masukin nama yang baru, misal Rahman Fatur. Kita tekan enter. Sukses, nama berhasil diperbarui. Kita tekan enter lagi, dia bakal balik ke menu tampilan awal. Oke, di sini nih kita lanjut mau update yang bagian IPK. Kita pilih opsi ketiga lagi, update data, edit data mahasiswa. Outputnya bakal muncul yang sama kayak tadi. Masukkan name yang ingin diubah. Kita masukin name yang tadi kita edit ya, 10, 20, 425, 30032. Nah, sini kan nama sama name udah berhasil diubah nih. Sekarang kita mau ubah si IPK-nya ini. Kita pilih opsi ketiga. Nah, sini bakal munculin output masukin IPK yang baru. Kita bakal masukin IPK yang baru, misal 3,8. Kita enter, sukses, IPK berhasil diperbarui. Oh ya, untuk bagian NIM sama IPK itu harus berupa angka atau bernilai numerik lah. Jadi kita nggak boleh pakai huruf, karena kalau kita pakai huruf atau ada huruf di dalamnya itu bakal masuk ke cache, dia bakal error datanya. Lanjut ke tekan enter untuk kembali ke menu, dia bakal balik ke menu awal. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan hapus data atau delete. Kita pilih misalkan nomor 4. Lalu akan muncul masukkan name yang akan dihapus. Misal lalu klik enter. Nah, menghapus data. Nah, datanya sudah ditemukan. Nafi Mona El Fajar, sukses. Lalu tekan enter untuk kembali ke menu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian fitur searching. Jika kita ingin mencari sebuah NIM maupun nama, kita harus menekan lima dulu terlebih dahulu. Kemudian dalam searching ini kita mencari berdasarkan keyword, yaitu contoh ada NIM yang sama seperti 10, 20. Nah, di sana itu akan memunculkan semua NIM yang mempunyai angka 10, 20. Kemudian, jika kita mencari lewat nama, kita menuliskan nama dengan kapital. Itu tetap akan ada dikarenakan kita memakai tuaper. Dan jika kita mencari suatu name yang tidak ada, maka output akan menampilkan seperti tidak ada data yang cocok dengan keyword 111. Oke, jika kita ingin mencari data berupa nama, kita akan mencari berdasarkan keyword.
Keywordnya contoh AM. Nah, output di sini akan menampilkan semua nama yang memiliki huruf AM. Ada Rahman, ada Sulaiman, dan ada Kian. Ya, Dan sekarang kita akan masuk ke menu yang keenam, yaitu kita masuk ke filter IPK atau filtering. Jadi kita akan coba dulu. Nah, kita akan masuk submenu. Yang pertama itu ada IPK lebih dari 3, yang kedua ada IPK lebih dari 3,5, dan yang ketiga ada input batas IPK manual, dan yang keempat ada kembali ke menu utama. Jadi kita pertama cobain yang pertama dulu. Nah, di sini akan dikasih lihat yang IPK-nya lebih dari 3. Dan kita akan pencet enter untuk balik lagi. Dan sekarang kita akan mencoba yang kedua, IPK lebih dari 3,5. Nah, di sini akan diperlihat yang IPK-nya lebih dari 3,5. Dan kita akan balik lagi ke menu submenunya. Dan sekarang kita akan mencoba memasuki batas IPK secara manual. Kita ketik dulu 3 dan kita tulis sekarang 3,2. Dan ini dikasih lihat semua yang IPK-nya lebih dari 3,2. Dan sekarang kita akan coba jika kita memasukkan nilai IPK dengan huruf dan bukan angka. Jadi kalau kita semisal masukkan contohnya tuh kayak 3 gitu ya, kita tulis dulu 3. Nah, itu akan munculkan error, gagal input IPK harus angka. Kita balik lagi, dan semisal ketika kita milih di submenunya memasukkan huruf dan bukan angka, itu akan sama memunculkan error, kita harus pakai angka. Dan seterusnya kalau kita memilih yang lebih angkanya lebih dari yang ada di submenu, kita akan error, gagal, pilihan tidak valid, harus 1-4. Oke, dan yang terakhir kita akan balik ke menu, dan kita setelah filtering akan keluar, yaitu kita memasuki angka 0. Dan kita sudah keluar dari aplikasinya. Baik, sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih.